Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Lailatul Wahidah dengan NIM 2138304268 dari ASA. Berikutnya, yaitu saya akan menjelaskan pengertian dari maksimalisasi laba. Tindakan mencapai pendapatan atau keuntungan tertinggi, tingkatan penjualan di mana keuntungan tertinggi berada pada tingkat strategis. Biasanya digunakan sebagai patokan untuk situasi terbaik dan tujuan perencanaan. Maksimalisasi laba secara sederhana adalah menggunakan suatu produk untuk menghasilkan keuntungan atau laba atas investasi yang diinginkan. Berikutnya yaitu strategi maksimalisasi laba. Strateginya ada 3 garis besar pembahasannya. Yang pertama yaitu menaikkan penjualan atau omset, yang kedua mengurangi biaya, dan yang terakhir memperhatikan perputaran persediaan. Maksimalisasi laba dalam perusahaan dapat dicapai dengan berbagai cara, namun biasanya memerlukan tingkat spesialisasi dan pengetahuan yang tinggi karena meminimalkan biaya dan memaksimalkan pendapatan adalah dua konsep utama yang harus ditangani agar hal ini dapat terwujud. Tolak ukur maksimalisasi keuntungan yang paling umum disebut titik impas. Artinya jika suatu perusahaan dapat meningkatkan penjualan di atas titik tersebut, maka tidak hanya akan memaksimalkan keuntungan, tetapi juga menciptakan peluang untuk tumbuh di masa depan. Berikutnya yaitu poin kedua, peramalan penjualan. Ramalan penjualan merupakan faktor penting dalam perencanaan perusahaan karena ramalan penjualan menentukan anggaran jualan, dan anggaran jualan menentukan anggaran produk, anggaran biaya pabrik, anggaran beban usaha, anggaran kas, anggaran laba rugi, dan anggaran neraca. Berikutnya yaitu tujuan peramalan penjualan. Yang pertama, peramalan jangka panjang. Peramalan jangka panjang hanya 5-20 tahun. Perencanaan ini digunakan untuk perencanaan produksi dan perencanaan sumber daya. Yang kedua yaitu peramalan jangka menengah. Biasanya bersifat bulanan atau kuartal, digunakan untuk menentukan perhitungan aliran kas dan penentuan anggaran pada perencanaan dan pengendalian produksi. Dan yang terakhir yaitu peramalan jangka pendek, bersifat harian atau mingguan, digunakan untuk mengambil keputusan dalam kaitannya dengan penjadwalan tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan sumber daya produksi jangka pendek lainnya. Selanjutnya yaitu metode peramalan penjualan. Ada 3 metode. Yang pertama, metode Hanses. Metode ini mengestimasikan penjualan yang akan datang berdasarkan data penjualan masa lampau yang dapat diperoleh melalui para tenaga penjual dan langganan yang mempunyai reaksi insentif terhadap berbagai kejadian umum. Yang kedua yaitu metode survei pasar. Estimasi penjualan yang akan datang dapat diperoleh dari ekspresi langganan atau konsumen yang diungkap kepada para tenaga penjualan atau penjual people. Yang terakhir yaitu metode analisis serial waktu. Estimasi penjualan didasarkan atas hubungan antara waktu dan nilai penjualan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.